Arema FC, salah satu klub legendaris di Indonesia, dikenal dengan gaya permainan yang khas, yaitu gaya Malangan. Gaya ini sering digambarkan sebagai permainan yang keras namun tetap menjunjung sportivitas, tanpa menjurus ke permainan kasar. Gaya Malangan mencerminkan karakter masyarakat Malang yang penuh semangat dan berani. Karakteristik gaya Malangan: agresivitas tinggi. Pemain Arema selalu menampilkan permainan yang agresif. Mereka tidak ragu untuk melakukan pressing tinggi sejak awal pertandingan, memaksa lawan untuk segera melepaskan bola. Agresivitas ini membuat lawan sering kesulitan mengembangkan permainan. Kompak dan kolektif. Meskipun mengandalkan fisik, permainan Arema tidak bergantung pada kemampuan individual semata. Kekompakan tim menjadi salah satu kunci utama. Setiap pemain berperan dalam strategi yang sudah ditetapkan, baik dalam menyerang maupun bertahan. Transisi cepat. Salah satu keunggulan dari gaya Malangan adalah transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Begitu mendapatkan bola, pemain Arema akan dengan sigap melancarkan serangan balik yang mematikan. Hal ini kerap mengejutkan lawan dan membuka peluang gol. Disiplin dalam bertahan. Pertahanan Arema terkenal solid. Para pemain bertahan tidak hanya mengandalkan fisik, tetapi juga disiplin dalam menjaga posisi. Mereka mampu mematahkan serangan lawan tanpa harus melakukan pelanggaran keras. Taktik dan strategi yang matang. Pelatih Arema selalu menekankan pentingnya taktikal yang matang. Setiap pertandingan dipersiapkan dengan baik, mulai dari analisis lawan hingga pemilihan strategi yang tepat. Gaya Malangan yang keras dan cepat ini selalu diimbangi dengan pendekatan taktikal yang terencana. Keras namun tidak kasar. Banyak yang salah kaprah dengan menganggap bahwa permainan keras identik dengan kasar. Namun, Arema FC membuktikan sebaliknya. Meskipun keras, permainan mereka tetap menjunjung tinggi fair play. Pelanggaran yang dilakukan lebih kepada upaya merebut bola secara bersih, bukan untuk mencederai lawan. Dalam pertandingan, para pemain Arema berusaha menghindari tindakan yang dapat membahayakan pemain lawan. Mereka diajarkan untuk bermain keras tetapi tetap dalam batas aturan yang diperbolehkan. Ini mencerminkan nilai-nilai sportivitas yang dijunjung tinggi oleh klub dan para pendukungnya, Aremania. Filosofi di balik gaya Malangan. Gaya permainan ini tidak hanya sekadar strategi di lapangan, tetapi juga mencerminkan filosofi hidup masyarakat Malang. Keberanian, kekompakan, dan semangat pantang menyerah adalah nilai-nilai yang dipegang teguh. Hal ini tercermin dalam setiap pertandingan yang dilakoni Arema FC. Keberanian dan semangat juang. Pemain Arema selalu menampilkan semangat juang yang tinggi, tidak takut menghadapi tim manapun. Mereka bermain dengan hati, membela nama baik klub dan daerahnya. Kekompakan tim. Sepak bola adalah permainan tim, dan di Arema, setiap pemain adalah bagian dari keluarga besar. Kekompakan di dalam dan di luar lapangan menjadi salah satu kekuatan utama yang membuat mereka selalu solid. Respek terhadap lawan. Meskipun bermain keras, Arema FC selalu menunjukkan respek terhadap lawan. Setelah pertandingan, pemain Arema tidak segan untuk berjabat tangan dan saling menghormati, terlepas dari hasil pertandingan. Pengaruh gaya Malangan di Liga Indonesia. Gaya Malangan Arema FC telah memberikan pengaruh besar di kancah sepak bola Indonesia. Banyak klub lain yang mulai menerapkan permainan yang mengutamakan kekompakan dan agresivitas tinggi. Selain itu, Arema juga menjadi salah satu contoh bagaimana bermain keras bisa tetap mengedepankan sportivitas. Dengan karakteristik yang kuat ini, Arema FC tidak hanya dikenal di level nasional tetapi juga di kancah internasional. Keberanian dan semangat juang mereka selalu menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda yang ingin meniti karir di dunia sepak bola. Meskipun Joel Corneli berasal dari Brasil, ia tidak memaksakan gaya sepak bola indah, Jogo Bonito khas Samba di Arema.
Menurutnya, ada hal yang jauh lebih penting dari itu. Pelatih berusia 57 tahun itu lebih memilih gaya sepak bola yang tidak mengutamakan kemampuan individual. Baginya, permainan 11 orang ini lebih membutuhkan kekompakan dan kerja sama tim yang solid. Gaya bermain yang diusung Joel Corneli dapat terlihat dari tim-tim yang dilatihnya sebelumnya, seperti Etihad FC Yordania. Dalam tim tersebut, tidak ada satu pemain bintang yang menonjol, namun keseluruhan tim bermain dengan harmonis dan saling mendukung. Sepak bola adalah olahraga yang lebih membutuhkan kekompakan dan kerja sama tim. Bukan karena saya berasal dari Brasil lantas harus memainkan Jogo Bonito. Semua harus sesuai porsinya, kata Joel Corneli. Joel Corneli tak paksakan mengubah gaya main khas Malangan. Joel Corneli menyadari bahwa Arema memiliki gaya bermain khas Malangan yang dikenal penuh dengan agresivitas dan semangat juang tinggi. Menurutnya, gaya bermain ini tidak perlu diubah karena sudah sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Mantan pelatih Al Ain di Liga Uni Emirat Arab ini siap memberikan sentuhan sepak bola modern dalam permainan khas Malangan tersebut. Ia menekankan pentingnya transisi cepat sebagai kunci utama dalam permainan skuad Singo Edan nantinya. Pertahanan kami harus lebih solid. Setelah bisa bertahan dengan baik, kami harus bisa merebut bola dan menyerang dengan transisi cepat, tandasnya. Joel Corneli juga menegaskan bahwa adaptasi dengan gaya bermain Arema adalah prioritas utama. Ia tidak ingin memaksakan filosofi sepak bola Brasil jika tidak sesuai dengan kebutuhan tim. Yang terpenting bagi Joel adalah memastikan bahwa setiap pemain memahami peran mereka dan bekerja sebagai satu kesatuan tim yang padu. Menyiapkan tim yang solid. Selain itu, Joel Corneli juga fokus pada pembangunan mental dan karakter pemain. Ia percaya bahwa mentalitas juara adalah kunci untuk meraih sukses di kompetisi. Oleh karena itu, ia memberikan perhatian khusus pada aspek psikologis pemain, memastikan mereka memiliki semangat juang yang tinggi dan mental yang kuat. Kami harus membangun mentalitas yang kuat dalam tim. Setiap pemain harus siap berjuang untuk setiap bola dan tidak mudah menyerah, tegasnya. Evaluasi dan perbaikan. Selama beberapa pekan pertama kepelatihannya, Joel melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi tim. Ia mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan, baik dari segi teknik maupun taktik. Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan komunikasi di antara pemain, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kami harus memiliki komunikasi yang baik. Setiap pemain harus tahu apa yang harus dilakukan dan kapan harus melakukannya. Komunikasi adalah kunci untuk koordinasi yang baik di lapangan, ujarnya. Pembentukan taktik modern. Joel Corneli juga berencana untuk mengimplementasikan taktik modern yang sesuai dengan kebutuhan tim. Ia akan memanfaatkan analisis data dan teknologi untuk mengembangkan strategi yang efektif. Dengan pendekatan yang berbasis data, Joel berharap dapat memaksimalkan potensi setiap pemain dan menciptakan strategi yang tepat untuk menghadapi setiap lawan. Kami akan menggunakan teknologi dan data untuk menganalisis performa pemain dan lawan. Ini akan membantu kami membuat keputusan yang lebih baik dan mengembangkan strategi yang lebih efektif, jelasnya. Harapan untuk musim baru. Dengan pendekatan yang komprehensif dan fokus pada kekompakan tim, Joel Corneli optimistis Arema bisa tampil lebih baik di musim Liga 1 2024 hingga 2025. Ia berharap kerja keras dan dedikasi yang ditunjukkan oleh para pemain akan membuahkan hasil yang positif. Kami harus bekerja keras dan tetap fokus. Jika semua bekerja sama dan memberikan yang terbaik, saya yakin kami bisa meraih sukses, pungkasnya. Dengan semangat baru dan strategi yang matang, Arema siap menghadapi tantangan di musim kompetisi mendatang di bawah kepemimpinan Joel Corneli. Tim Singo Edan berharap bisa memberikan penampilan terbaik dan meraih prestasi gemilang untuk membanggakan para pendukung setianya. Kiper anyar Arema, Andrian Cavari, bertekad melakukan dua hal utama agar bisa bersaing menembus skuad utama di Liga 1 2024 hingga 2025.
Pemain asli Jakarta itu didatangkan Arema dari Madura United dengan kontrak berdurasi 1 tahun. Penjaga gawang berusia 24 tahun ini menjadi kiper kedua Arema setelah Diki Agung. Sebelumnya, Arema melepas 2 kipernya, Teguh Amiruddin dan Julian Schwarzer, setelah Liga 1 2023 hingga 2024 berakhir. Keduanya tidak mendapatkan perpanjangan durasi kontrak dari manajemen Arema. Kini, dengan semangat dan tekad yang kuat, Chafari siap menunjukkan kemampuannya dan bersaing untuk posisi kiper utama. Kiper anyar Arema siap menghormati keputusan pelatih. Chafari lebih memilih fokus mempersiapkan diri agar siap tampil. Baginya, yang terpenting adalah bagaimana ia bisa memperbaiki diri dan memberikan yang terbaik dalam setiap latihan dan kesempatan yang diberikan. Apapun keputusan pelatih Joel Cornelli tentang siapa kiper yang akan dimainkan, kiper kelahiran 30 Juni 1999 itu mengaku siap menghormatinya. Insya Allah, saya akan bekerja keras memperbaiki kekurangan saya. Soal bermain atau tidak, itu apa kata pelatih, kata Chafari dengan penuh keyakinan. Diprediksi, Chafari bakal kembali bersaing dengan mantan rekan satu timnya di Madura United, Lucas Frigeri. Kiper asal Brasil itu santer dikabarkan bakal segera merapat ke skuad Singoedan. Persaingan sehat ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas penjaga gawang Arema secara keseluruhan. Siapapun yang bermain nanti, apapun itu, insya Allah saya bisa menghormatinya. Semoga saya bisa menjadi lebih baik di Arema, tambahnya dengan tekad yang bulat. Alasan Andrian Chafari memilih Arema. Chafari mengaku punya alasan emosional kenapa memilih Arema sebagai pelabuhan berikutnya setelah Madura United. Menurutnya, bergabung dengan Arema adalah mimpi yang terwujud menjadi kenyataan. Ia mengidolakan Arema sejak dulu dan merasa sangat senang bisa bermain untuk tim yang diimpikannya. Saya mengidolakan Arema sejak dulu, makanya saya senang ketika bisa bermain untuk tim ini, ungkap pemain berkaki kidal tersebut dengan penuh kebanggaan. Persiapan Andrian Chafari untuk musim baru. Selama persiapan menghadapi musim baru, Chafari telah menunjukkan dedikasi dan kerja kerasnya dalam setiap sesi latihan. Ia memahami betul bahwa persaingan di dalam tim sangat ketat dan setiap pemain harus menunjukkan performa terbaik mereka untuk bisa mendapatkan tempat di skuad utama. Chafari telah menjalani berbagai program latihan fisik dan taktik yang disiapkan oleh pelatih Joel Cornelli. Pelatih asal Brasil itu dikenal dengan pendekatannya yang mengutamakan kekompakan tim dan transisi cepat dalam permainan. Chafari pun beradaptasi dengan baik terhadap filosofi dan metode latihan yang diterapkan oleh Cornelli. Latihan yang kami jalani sangat intens dan fokus pada banyak aspek, terutama kekompakan tim dan transisi cepat. Saya merasa semakin siap setiap harinya, ujar Chafari. Dukungan dari keluarga dan fans. Selain dukungan dari tim pelatih dan rekan-rekan satu timnya, Chafari juga mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya. Keluarganya selalu menjadi sumber motivasi terbesar baginya untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik di lapangan. Tidak hanya itu, dukungan dari para fans Arema juga sangat berarti bagi Chafari. Ia merasakan kehangatan dan antusiasme dari Aremania, sebutan untuk pendukung setia Arema, yang selalu mendukung tim dalam kondisi apapun. Dukungan dari keluarga dan fans sangat berarti bagi saya. Mereka selalu memberikan semangat dan motivasi untuk terus berjuang. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk mereka, tutup Chafari. Dengan tekad yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, Andrian Chafari siap menghadapi tantangan di Liga 1 2024 hingga 2025. Ia berharap bisa memberikan kontribusi maksimal untuk Arema dan membantu tim mencapai prestasi yang gemilang di musim mendatang.